Oh, live. Oke. Ya, terima kasih para lovely people. Kita ketemu lagi nih. Kita santai banget di sini. Kita ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol santai aja. Hai, di belakang ada yang penampakan tuh. Kita ngobrol santai aja. Hari ini kita akan ngebahas tentang apa coba? Kalau yang udah lihat flyer kita pasti tahu. Ngebahas tentang kebebasan berpendapat versus pencemaran nama baik. Perspektif hukum di era digital. Gimana nih kabarnya Pak Yadi, Bang Jack? Sebelum kita mulai aku mau nanya kabar dulu. Boleh. Alhamdulillah baik, Kak Lisa, Mas Yadi. Gimana, Mbak? Kabar baik, Mas Yadi? Alhamdulillah. Pak Yadi, Pak Yadi. Ya, baik-baik. Baik-baik aja. Iya, masih seperti biasa, baik-baik aja, Lisa. Iya. Ini santai banget loh, kalau mau minum silahkan, mau sambil minum. Oh iya, oke. Boleh. Santai suara dulu. Ya. Nggak endorse ya. Ini juga bukan, siapa tahu saya di endorse nih sama ini nih. Endorse tuh parah. Nah, ini kan tentang tema kita nih, pencemaran nama baik, kebebasan berpendapat ya, Pak Yadi, Bang Jack. Itu seringkali di dalam lingkungan masyarakat terjadi salah kaprah gitu ya kan. Misalnya gimana nih? Misalnya seseorang, taruhlah si A gitu ya. Bukan Abdul Razak ya, pokoknya si A lah, siapa terserah lah. Nah, bisa saya A loh. Iya, si A berpendapat di media sosial gitu kan. Ternyata mengandung pencemaran nama baik karena ada yang merasa dirugikan. Itu banyak banget tuh fenomena-fenomena kayak gitu. Contohnya kasus Jaksa Jovi ya, kita sama-sama tahu ya, yang lagi hangat dibicarakan di media-media saat ini terkait Jaksa Jovi yang memuat sebuah status, kemudian memantik ketersinggungan orang yang ada di statusnya. Itu kan salah satunya. Mungkin salah lainnya banyak lagi ya, masih ada lagi yang lain-lainnya. Nah, ini untuk pertanyaan pertama ini. Bagaimana sebenarnya Pak Yadi atau Bang Jack nih ya mendefinisikan pencemaran nama baik dalam konteks digital? Dan apa perbedaan utamanya dibandingkan dengan pencemaran nama baik di media-media tradisional? Jadi antara media digital dan tradisional. Silakan, gimana nih? Yadi atau Bang Jack sekarang? Ya, boleh saya? Boleh, silakan. Silakan Mas Yadi. Baik, terima kasih Lisa atas undangannya yang kesekian kali di channel Lisa. Sangat luar biasa ya, sangat senang begitu. Nah, sekarang tema yang kita angkat adalah terkait dengan kebebasan pendapat dan pencemaran nama baik di media digital ya, ini mungkin ya. Nah, terkait apa yang Lisa tanyakan, jadi gini, kalau kita bicara pencemaran nama baik di media digital, halo Lisa, ya? Halo. Lanjut. Iya, saya mute biar suaranya nggak bergema. Lanjut Bapak. Halo, Pak Yadi, kok Pak Yadi berhenti? Halo, Pak Yadi nggak bergerak? Pak Yadi? Halo. Mungkin bisa dilanjut. Silakan. Iya, tadinya suka ngelag suaranya saya. Bisa dijawab oleh narasumber berikutnya Pak Rojak yang mendefinisikan. Baik, silakan Pak Yadi. Oke ya, jadi kalau bicara mengenai pencemaran di dunia digital, tentunya secara umum bahwa yang bisa masuk pencemaran nama baik tentunya adalah yang bisa merugikan reputasi seseorang ataupun
bisa merugikan badan hukum. Hanya terkait ini itu yang melalui media digital seperti internet, media sosial, atau pesan insan WA misalnya gitu kan, atau melalui platform lainnya yang platform yang online begitu. Karena kan pertanyaannya memang yang pencemaran nama baik tapi di dunia digital ya. Kalau misalnya pencemaran baik yang bukan di dunia digital, tentunya itu yang bisa disampaikan secara langsung ya, langsung, kemudian secara lisan tapi langsung. Ada juga nanti ada yang melalui tulisan gitu, misalkan ditempel di mana. Terus kemudian misalnya juga melalui surat kabar, koran gitu. Itu yang bukan melalui digital, tapi unsurnya adalah yang merugikan. Nah, secara umum nih Lisa, yang bisa masuk kategori ini pertama penyebarannya yang digital ya, penyebarannya itu melalui platform digital, terus kemudian blog pribadi, blog website, terus kemudian ada yang pokoknya diposting secara publik gitu, terus kemudian merusak reputasi, kemudian bisa jadi kadang nggak ada bukti gitu, kadang nggak ada bukti, kemudian ada yang dilakukan secara lihat, sengaja atau putus lagi. Halo Pak Yadi, Pak Yadi ini kayak lagunya Raffi Ahmad. Putus Iya, nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Pak Yadi, oke, Pak Rojak mungkin bisa menambahkan. Halo? Halo, Pak Yadi? Ya, baik. Ya, baik. Ya. Gimana? Gimana Pak Yadi? Putus, Mas. Ya, tadi terputus. Sebentar Lisa. Saya coba. Ya, baik, sambil kita menunggu Pak Yadi mungkin membenahi jaringannya, ini kelihatannya nge-lag lagi. Saya akan bertanya kepada pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai sudah Pak Yadi? Boleh kita lanjut sedikit lagi ya, biar urut gitu. Ya, mungkin langsung perbedaannya antara di media digital dengan media tradisional. Jadi biar masyarakat tahu pencemaran media digital seperti apa, melalui tradisional seperti apa. Media digital kembali kita sampaikan itu melalui media sosial, misalkan email, blog atau website, atau yang bentuknya itu dengan menggunakan internet. Nah, yang kedua, biasanya ini bisa diakses oleh seluruh dunia cepat gitu. Nah, yang kedua, yang melalui media tradisional. Nah, media tradisional asal merugikan itu juga masuk pencemaran, yaitu melalui surat kabar, melalui majalah, melalui televisi, melalui radio, melalui poster. Benar. Kayaknya bisa melalui tulisan yang ditempelkan misalnya poster nih, atau bentuk tulisan biasa itu juga bisa gitu. Terus kemudian nah ini kalau melalui digital perbedaannya kan jangkauannya akan lebih luas gitu. Jadi akan sampai kemana-mana selama itu masih ada koneksi internet. Sedangkan melalui media tradisional ini biasanya terbatas pada pembaca, pemirsa, atau pendengar yang menjadi audien tersebut. Kemudian mengenai lamanya konten itu ada. Kalau melalui digital itu pasti lebih lama. Kemudian bisa ada yang mengunduh, ada yang mengcopy, terus kemudian ada yang menyebarkan ke orang lain. Kalau melalui media tradisional nih, biasanya lebih pendek umurnya ya. Kalau misalnya melalui koran mungkin nggak lama gitu kan, itu udah berubah lagi, udah terbit lagi, seperti itu perbedaannya. Nah, ada lagi nih terkait dengan pelakunya. Di media digital ini biasanya ada yang menggunakan nama-nama palsu gitu kan, sehingga susah dilacak ataupun menggunakan anonim. Sedangkan di media tradisional ini biasanya itu jelas ya,
identifikasinya itu jelas siapa yang melakukan. Nah, secara hukumnya nih Lisa juga berbeda ya di dunia digital dan secara tradisional. Biasanya kalau melalui dunia digital tuh pencemaran nama baiknya menggunakan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tercantum yang menjelaskan hal tersebut ada di pasal 27 ayat 3. Kemudian kalau melalui tradisional nih adalah menggunakan KUHP sebagaimana dijelaskan di pasal 310 dan 311. 310 itu lebih pencemaran nama baik ya. 311 bisa lebih ini lagi karena itu lebih mengarah ke perbuatan fitnah seperti itu. Nah, kalau bicara dampaknya sebenarnya banyak nih melalui digital, bisa dampak sosial dan ekonomi kan, karena ini menyebarnya bisa kemana-mana kan kalau melalui media digital seperti itu. Dampak sosialnya akan lebih banyak. Sedangkan media tradisional ini dampaknya biasanya lebih sedikit lah ya, karena audiennya itu juga tidak terlalu banyak ya, audiennya tertentu. Mungkin itu dulu Lisa. Nanti bisa disambung lagi. Jadi karena media digital itu lebih bisa menyebarkan informasinya dengan cepat dan jangkauannya lebih luas ya. Iya betul. Jejaknya pun masih menempel ketika sudah dihapus. Itu kenapa dibilang lebih berbahaya ya Pak Yadi ya? Iya betul. Tapi bukan berarti media tradisional tidak berbahaya. Hati-hati juga, karena kan bisa dijadikan alat bukti juga ya Pak ya, ketika dia difoto atau mungkin disimpan dan dijadikan alat bukti gitu ya. Iya, tentunya koran direkam di TV itu bisa menjadi alat bukti. Kemudian poster misalkan ataupun tulisan gitu kan, ditempel di mana, di tembok, tulisan kata-kata yang pencemaran itu juga kan bisa di foto juga gitu. Ya. Oh, baik. Kemudian nih terkait dengan penjelasan tadi gitu kan, pasti kan akan ada tantangan di situ. Maka apa saja tantangan hukum yang dihadapi dalam menangani kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial? Silakan Pak Yadi atau Pak Jack nih. Ya, menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial yang menghadiri sejumlah tantangan hukum yang kompleks. Karena karakteristiknya yang unik dari media sosial digital ini, ada beberapa tantangan utamanya. Pertama, identitas pelaku. Ya, identitas pelaku. Di anonimitas dan identitas pelaku ini banyak pelaku menggunakan akun anonim atau identitas palsu di media sosial, sehingga sulit untuk melacak identitas asli mereka. Kemudian teknologi enkripsi. Beberapa platform menggunakan teknologi enkripsi yang melindungi data pengguna sehingga akses pihak berwenang terhadap informasi pelaku menjadi terbatas. Itu terkait identitas pelaku. Kemudian yurisdiksi hukumnya, jangkauan global, media sosial memungkinkan penyebaran informasi lintas negara sehingga seringkali terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara negara asal dan pelaku dan korban. Kemudian perbedaan regulasi, ya ini jadi penting juga. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda terkait pencemaran nama baik, sehingga penanganan kasus internasional menjadi lebih rumit. Nah, kemudian yang kedua, pembuktian di pengadilan. Bukti digital yang rentan. Bukti seperti tangkap layar, screenshot atau tautan dapat dengan mudah dimanipulasi atau hilang jika tidak segera diarsipkan. Kemudian kebutuhan forensik digital, membutuhkan ahli forensik digital untuk memverifikasi keaslian bukti yang sering memakan waktu dan biaya. Kemudian tantangannya kecepatan penyebaran konten. Nah, ini jadi juga informasi di media sosial menyebar sangat cepat, menjadi viral dalam hitungan menit sehingga dampak sulit dicegah meskipun konten akhirnya dihapus. Kemudian pemulihan nama baik,
korban seringkali lebih lambat dibandingkan dengan penyebaran fitnah atau pencemaran nama baik itu sendiri. Kemudian yang kelima, perbedaan tafsir hukumnya. Subjektivitas dalam penilaian menentukan apakah suatu pernyataan di media sosial benar-benar merupakan pencemaran nama baik seringkali bersifat subjektif. Kemudian kritik versus pencemaran nama baik. Antara kebebasan berpendapat, kritik dan pencemaran nama baik tidak selalu jelas, sehingga memerlukan interpretasi yang mendalam. Kemudian yang keenam, kerjasama dengan platform media sosial. Proses yang lambat, platform media seringkali berbasis di luar negeri sehingga memerlukan kerjasama lintas negara untuk mendapat data pelaku. Kemudian kebijakan privasi, beberapa platform enggan memberikan informasi pengguna dengan alasan melindungi privasi mereka kecuali ada perintah hukum yang sah. Kemudian ketujuh, ketidaktahuan hukum masyarakat. Banyak orang tidak memahami bahwa unggahan di media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum, sehingga seringkali pelaku tidak sadar bahwa tindakannya melanggar hukum. Kemudian edukasi tentang hukum cyber dan etika berinternet masih terbatas di banyak negara. Kemudian ke-8 itu ada potensi penyalahgunaan hukum. Seperti di Indonesia beberapa pasal dalam undang-undang ITE dianggap pasal karet karena dapat diinterpretasikan sebagai secara luas dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik. Kemudian ketimpangan akses hukum, korban dari kelompok rentan atau tanpa akses ke sumber daya hukum seringkali sulit mendapatkan keadilan. Kemudian kesembilannya dampak sosial dan psikologis. Ya, korban seringkali menghadapi perundungan atau cyberbullying atau tekanan sosial setelah melaporkan kasus. Kemudian stigma publik, kasus pencemaran nama baik di media sosial sering menjadi perhatian publik yang dapat memperburuk situasi korban. Solusinya yang dapat dilakukan, meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam forensik digital, menjalin kerjasama internasional untuk menangani pelaku lintas negara, mendorong edukasi publik tentang undang-undang ITE dan etika digital, kemudian mengupayakan revisi hukum untuk memastikan kejelasan batasan kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik. Itu aja Kak Lisa, terima kasih. Oke. Jadi perlunya kerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak internasional juga ya, karena melakukan aktivitas di media sosial atau secara elektronik itu bisa dimanapun, tidak hanya di lokus kita saat ini berada ya Pak Jack ya. Bisa jadi ada pencemaran nama baik yang dilakukan dari Meksiko misalnya untuk mencemarkan nama yang ada di Indonesia seperti itu ya. Maka dibutuhkan hal seperti itu ya Pak Jack ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini karena Pak Yadi yang nggak ada, jadi sepertinya Pak Jack harus menjawab semua pertanyaan dari saya nih. Waduh, mantap ini. Ini kenapa nggak masuk lagi ini Pak Yadi ini? Ya. Jadi gini, sejauh mana sih sebenarnya hukum positif saat ini mampu melindungi individu dari pencemaran nama baik di era digital? Seperti itu, sejauh mana kan? Seperti ada kaitannya sama yang tadi sudah dijelaskan ya, menjalin betul kerjasama dan lain sebagainya. Oke, gimana silakan? Memang hukum positif di Indonesia memiliki perangkat hukum yang bertujuan untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik di era digital ini. Namun efektivitasnya memiliki keterbatasan yang perlu dicermati. Ada beberapa sejauh mana hukum positif saat ini mampu memberikan perlindungan. Perlindungan yang nyata di kita punya negara, yaitu yang pertama, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau yang kita sering kenal disingkat dengan Undang-Undang ITE. Pasal terkait Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian sanksinya hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 750 juta.
Kelebihan memberikan dasar hukum khusus untuk pencemaran nama baik di ranah digital, kemudian memungkinkan penegakan hukum atas tindakan yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan, dan platform digital lainnya. Itu daripada pelindungan yang ada. Kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur pencemaran nama baik secara umum, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, sanksinya tentunya pidana hingga 9 bulan atau denda. Kemudian Undang-Undang Pers ya, dan Penyiaran, Undang-Undang Media Tradisional yang beralih ke ranah digital. Undang-undang ini memberikan mekanisme pengaduan dan sanksi administrasi jika pencemaran nama baik dilakukan oleh institusi pers. Kemudian terkait HAM, Undang-Undang 45 Pasal 28G memberikan jaminan perlindungan kehormatan dan martabat individu yang menjadi dasar dalam menangani pencemaran nama baik di ranah digital. Tingkat efektivitas hukum positif kita, keunggulannya dasar hukum ada. Indonesia memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap untuk menangani pencemaran nama baik di era digital. Kemudian penegakan hukum, Undang-Undang ITE memungkinkan aparat hukum untuk menangani kasus-kasus di media sosial dengan mekanisme pelaporan yang jelas. Kemudian sanksi tegas, sanksi yang diatur cukup berat untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Keterbatasan daripada pasal undang-undang kita, pasal karet ini, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sering dianggap sebagai pasal karet karena cakupannya yang luas sehingga rentan disalahgunakan, misalkan untuk membungkam kritik atau kebebasan berpendapat. Kemudian proses hukum pencemaran nama baik digital seringkali memakan waktu yang lama karena melibatkan bukti digital yang membutuhkan verifikasi ahli. Kemudian kesadaran hukum rendah, banyak masyarakat yang belum memahami batasan antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik, sehingga pelaporan sering terjadi dalam kasus yang sebenarnya tidak memenuhi unsur pidana. Kemudian kelemahan pengawasan media sosial, kerjasama dengan platform media seringkali terkendala karena perusahaan teknologi berada di luar negeri dan memiliki kebijakan privasi. Mungkin ada perlu langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan, yaitu revisi dan penegasan Undang-Undang ITE terkait pasal-pasal karet seperti itu harus dipertegas agar tidak multitafsir dan rentan disalahgunakan. Kemudian edukasi masyarakat, peningkatan literasi digital, dan pemahaman hukum untuk membedakan kritik, opini, dan pencemaran nama baik. Nah, ini tugas kita nih penyuluh hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian kerjasama internasional. Perlu ada perjanjian bilateral atau multilateral dengan platform media sosial untuk mendukung proses penegakan hukum di Indonesia. Kemudian keempat, penguatan kapasitas aparat, pelatihan forensik digital, ini perlu juga, dan membutuhkan unit khusus yang menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial. Kemudian pemulihan nama baik korban, mekanisme hukum untuk memulihkan nama baik korban secara lebih efektif, termasuk penghapusan konten yang mencemparkan nama baik korban. Itu saja Kak Lisa, monggo disambung sama Mas Yadi barangkali. Siap, Pak Yadi. Tadi ini baru masuk lagi, tadi sepertinya Pak Yadi terpental ya. Jadi tadi kita lagi ngobrolin ini nih, sejauh mana hukum positif itu mampu melindungi individu dari pencemaran nama baik di era digital ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rojak panjang sekali bahwa memang hukum positif berusaha dimaksimalkan karena itu terkait dengan individu tersebut gitu. Ada hal-hal yang memang menyerang dan merugikan individu tersebut. Sementara hukum itu kan dibuat untuk melindungi hak dan kepentingan dari masing-masing individu seperti itu. Untuk menciptakan ketertiban juga kan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rojak.
Ada tambahan nggak nih dari Pak Yadi? Cukup. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Leni. Halo Kak Leni. Nah, ini mau langsung kita jawab dulu atau gimana? Atau langsung aja ya? Nanti dulu aja. Halo. Jelasin nanti aja Mbak, setelah selesai aja. Oke, boleh. Nah, lanjut ya, karena masih ada hubungan juga dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana sebenarnya pandangan para narasumber ya, Pak Yani, Bang Jack ya? Apakah Undang-Undang ITE ini memang benar-benar ya berperan dalam mengatur kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik? Kalau mengenai revisi tadi Pak Rojak sudah menyinggung sedikit ya, ada hal-hal yang memang perlu direvisi ya. Meskipun kemarin baru multitafsir, rentan disalahgunakan. Betul. Itu sudah dijelaskan lah ya oleh Pak Rojak tadi. Mungkin nanti kalau Pak Yadi punya pendapat lain nanti silakan. Nah, tadi Pak Yadi poinnya bagaimana Undang-Undang ITE itu berperan dalam mengatur kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik. Silakan Pak Yadi atau Pak Jack nih. Masa dikit ya. Ya baik. Boleh Lisa. Ya, silakan. masuk. Bagus suara. Ya, tentu Undang-Undang ITE ini akan menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik. Nah, ada beberapa hal ya mengenai pengaturan kebebasan berpendapat. Pertama bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28E yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, ini Undang-Undang ITE ini menjadi landas hukum mengenai kebebasan berekspresi di dunia maya dengan memungkinkan orang untuk berbagi informasi, opini, pandangan melalui media seperti media sosial, website, dan platform lainnya. Nah, tentunya dalam hal kebebasan berpendapat pasti ada batasan-batasannya, di mana Undang-Undang ITE ini menetapkan batasan mengenai kebebasan berpendapat ini. Yang pertama, tentunya di dalam mengekspresikan pendapatnya itu tidak boleh mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, di dalam berpendapat atau mengekspresikan pendapatnya tidak berisi ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras. Ini di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Terus yang selanjutnya adalah kebebasan berpendapat ini tentu tidak boleh melanggar kesusilaan, keamanan, atau kepentingan publik. Ini tentu batasan-batasannya adalah di sini gitu. Meskipun diberikan kebebasan berpendapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 28E tadi, tetap ketika itu dilakukan di dunia maya dalam hal pembahasan ini ada batasannya tadi itu. Tidak ada unsur penghinaan, tidak ada ujaran kebencian terhadap ras, agama, suku, tidak melanggar norma kesusilaan. Mungkin itu dulu nih Lisa. Oke. Ya. Baik. Ya, jadi perlu memperhatikan juga ya tentang asas-asas kesusilaan tadi ya. Betul. Ya. Karena dampaknya tentunya bisa sangat besar ya dari pencemaran nama baik ini ya, memang merugikan ya. Iya, meskipun diberikan kebebasan berpendapat, tapi itu harus diperhatikan pasal-pasal yang pasal 27 ya, di pasal 27 dan 28 di Undang-Undang ITE. Oke. Apa sebenarnya nih Pak dampak dari kebebasan berpendapat yang tidak terkontrol terhadap reputasi individu atau entitas di dunia maya? Saya boleh lanjut ya sedikit lagi ya, nanti bisa tambahin Anjak ya. Boleh. Ya, tentu dalam hal ini
apabila tidak terkontrol di dalam kebebasan berpendapat, bisa jadi ini akan sampai pada pencemaran nama baik misalnya gitu. Nah, misalnya nih, kalau tidak memperhatikan yang tadi itu batas-batasannya, pertama bisa menghancurkan reputasi seseorang atau badan hukum misalkan gitu kan, dengan memberikan informasi negatif, mau benar mau salah, tapi itu diinformasikan yang bisa mengakibatkan kerugian seseorang. Misalnya malu, terhina dan sebagainya gitu kan, meskipun itu benar. Terus ini bisa jadi kalau sudah tercemar sulit untuk pemulihan nama baik. Pemulihan nama baik ini dampaknya. Kemudian dampak yang lain adalah pada psikis dan individu, bisa terjadi stres ya, trauma ketika disebarkan melalui media sosial, depresi misalnya seperti itu kan, rasa malu juga berdampak pada seseorang yang disebarkan itu mau benar mau salah, tapi yang bisa membuat rasa malu terus kemudian terhina. Terus yang lain misalnya dampak ekonomi bisa jadi kan apabila seseorang yang sudah disebarkan melalui media sosial dia bisa jadi akan susah untuk cari kerja misalkan gitu kan, karena dia dianggap sudah buruk. Nah, kalau dampak terhadap perusahaan misalnya produknya juga bisa jadi nggak laku gitu, ataupun nggak ada investor nih. Kalau untuk perusahaan nggak ada investor yang mau, artinya tadi itu nggak laku, kehilangan pelanggan dan sebagainya. Artinya ini akan sangat susah ya mengembalikan reputasi itu kalau untuk dampak ekonomi. Terus yang lain nih, hoax sering terjadi kan, banyak kan informasi palsu yang akhirnya mencitrakan citra buruk terhadap seseorang gitu. Nah, terus yang lain ya bisa jadi penghinaan terhadap personal maupun terhadap kelompok. Nah, dampak hukum, satu lagi dampak hukum ya. Jadi apabila hal ini tidak terkontrol gitu kan, banyak yang mengakibatkan akibat hukum ya. Di hukum ada terjadi tuntutan lah, gugatan, dan sebagainya akan terjadi korban seperti itu. Mungkin itu udah bisa. Saya dilanjut, Bang Jack. Baik, terima kasih Pak Yadi atas jawabannya. Ada tambahan dari Pak Jack? Sudah cukup ya? Oke. Kalau tadi kita sudah dijelaskan mengenai dampak dari kebebasan berpendapat yang tidak terkontrol, di mana kita memang harus menyaring dulu, sharing ya. Karena biasanya ketika itu terjadi dan tidak terkontrol itu karena kita malas untuk menyaring gitu ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah ini. Bagaimana pendekatan internasional ini? Kita masuk ke ranah internasional dulu ya. Pendekatan internasional dalam menangani pencemaran nama baik di era digital. Apakah ada standar global yang dapat dijadikan acuan? Mungkin internasionalnya ini ambil contoh negara ya, tapi terserah narasumber sih, mau dari negara mana ya. Terserah. Kami silakan Pak, silakan. Silakan Pak Jack. Ya baik, pendekatan internasional dalam menangani pencemaran nama baik ini di era digital berfokus pada menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi individu. Meskipun tidak ada standar global yang seragam, beberapa prinsip, konvensi, dan pendekatan yang telah diadopsi secara internasional dapat dijadikan acuan oleh negara-negara. Seperti yang pertama, pendekatan internasional penanganan pencemaran nama baik ini prinsip hak asasi manusia, terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948
Pasal 19 menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kemudian pasal 12 melindungi individu dari serangan terhadap kehormatan dan reputasi. Jadi negara diimbau untuk mengadopsi regulasi yang melindungi kedua hak ini secara seimbang. Kemudian Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR ini pasal 19 kebebasan berekspresi dapat dibatasi jika menyangkut penghormatan terhadap hak atau reputasi orang lain. Negara anggota termasuk Indonesia diwajibkan menyelaraskan regulasi domestik dengan prinsip ini. Kemudian standar regional Eropa, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ICHR ini pasal 10 menjamin kebebasan berekspresi tetapi mengizinkan pembatasan untuk melindungi reputasi orang lain. Jadi pengadilan HAM Eropa sering menjadi acuan dalam kasus pencemaran nama baik digital. Kemudian standar regional di Amerika, sistem Amerika untuk hak asasi manusia menekankan perlu keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pelindungan reputasi, serta menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap pencemaran nama baik. Kemudian di ASEAN, meskipun belum memiliki standar regional yang khusus, ASEAN Human Rights Declaration menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab yang sesuai. Kemudian standar yang kedua, standar dan pedoman global yang dapat dijadikan acuan, panduan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pelaporan khusus PBB untuk kebebasan berekspresi mendorong negara-negara untuk menghindari penggunaan hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik dan lebih mengutamakan mekanisme perdata. Pasal 17 dari ICCPR ini melarang gangguan sewenang-wenang terhadap kehormatan dan reputasi seseorang serta menyarankan perlindungan hukum yang memadai untuk korban pencemaran nama baik. Kemudian deklarasi Johannesburg di tahun 2000 mengatakan bahwa undang-undang pencemaran nama baik seharusnya tidak mengkriminalisasi pernyataan, tidak digunakan untuk melindungi publik dari kritik yang sah, menjamin kompensasi yang profesional jika ada pelanggaran reputasi. Kemudian Global Digital Compact diusulkan oleh PBB sedang dirancang untuk menciptakan panduan global dalam tata kelola dunia maya, termasuk isu pencemaran nama baik. Banyak sekali di negara-negara luar terkait pencemaran nama baik ini. Tantangannya dalam mencapai standar global, perbedaan konten budaya dan hukum. Ada tantangannya dalam mencapai standar global ini. Perbedaan konten budaya dan hukum. Tidak semua negara memiliki interpretasi yang sama tentang kebebasan berekspresi dan batasannya. Kemudian peran platform digital, banyak kasus pencemaran nama baik terjadi di platform global seperti Facebook, Twitter yang beroperasi di yurisdiksi berbeda. Kemudian jejak digital dan yang mendunia, informasi yang menyebar secara global membutuhkan mekanisme lintas negara untuk penanganan yang efektif. Langkah ke depannya mencapai kesepakatan global yang pertama kerjasama internasional. Membentuk kerangka kerja global melalui badan seperti PBB atau ITU untuk menangani kasus pencemaran nama baik lintas negara. Kemudian penguatan mekanisme perdata, menghindari kriminalisasi berlebihan dan lebih mengutamakan penyelesaian perdata. Kemudian regulasi platform digital menetapkan kewajiban hukum untuk platform media sosial dalam menangani konten yang mencemarkan nama baik. Ya, itu saja Kalisa, terima kasih. Jadi di dunia internasional itu lebih mendekatkan kepada pendekatan perdatanya, bukan kriminalisasi ya. Ada kasus ini kan yang sedang hangat yang memang diarahkan kepada kriminalisasi. Tapi saya tidak akan bahas itu. Cuman tadi memang sudah dijelaskan mengenai perbandingan antara internasional dengan hukum nasional kita mengenai pencemaran nama baik seperti itu. Nah mungkin nanti bisa diambil kesimpulannya sendiri nih. Sebenarnya memang saya gregetan gitu. Maksudnya ingin mengkaji lebih dalam lagi gitu. Tapi tidak di dalam forum ini kali ya. Ini kita
ngobrol santai aja dulu ya mengenai Analisis kriminalisasi. evaluasi. Iya, kriminalisasi atau tidak kriminalisasi tadi. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah ini untuk Pak Yadi aja deh. Tadi kan Pak Jack sudah menjelaskan panjang lebar ya. Apakah Pak Yadi nih melihat adanya pergeseran dalam cara masyarakat memahami dan menanggapi pencemaran nama baik seiring dengan perkembangan teknologi informasi? Pergeseran gitu kan. Sekarang pencemaran nama baiknya lewat digital. Udah gitu ketika ada yang tersinggung, ini kan cuma bercanda gitu kan. Akhirnya yang harusnya memang dia dilaporkan gitu kan. Karena dia yang memang membuat konten tersebut yang menyinggung orang lain. Akhirnya yang tersinggung itu malah justru disudutkan karena dianggap baper gitu kan. Silakan Pak Yadi, mau dikomentari. Ya, boleh ya, saya komentari ini ya. Betul, jadi di dunia maya ini akhirnya karena terlalu bebas berekspresi, tidak sadar, bukan hanya dunia maya saja, jadi dengan tidak sadar bahwa hal yang Pak Yadi suaranya jauh Pak. Nah oke. Sebenarnya adalah pencemaran nama baik seperti itu. Nah, misalnya seperti yang Lisa sampaikan kan, pencemaran nama baik tapi dibikin bercandaan, gitu kan, bikin bercandaan. Padahal itu ada unsur penghinaan, kemudian dibikin bercandaan. Nah, tapi ini mungkin juga si pelakunya ini bisa jadi dia nggak tahu atau tidak tahu kalau perbuatannya itu sebenarnya pencemaran nama baik, atau sebenarnya sih tahu tapi kemudian biar nggak terkena hukum dia bilang bercanda gitu, bisa jadi gitu kan. Atau mungkin banyak sih sebenarnya sih dia nggak sadar gitu bahwa perbuatannya itu sebenarnya itu melakukan pencemaran baik. Barangkali kayak misalnya kayak siapa nih kemarin Ustadz yang mengatakan itu gitu kan. Itu kan mungkin dia bercanda gitu kan, dia nggak sadar gitu kan, padahal itu bisa jadi bentuk penghinaan misalnya seperti itu misalnya gitu kan, bagi yang ini gitu bisa jadi. Terus kemudian apa ya, menghina, body shaming, saya sih membayangkan itu dia body shaming terus ngomong kan bercanda ya gitu, bisa jadi kan bercanda. Ya itu nggak boleh juga kan, akhirnya tetap aja meskipun dia ngomongnya bercanda nggak bisa hukum dibercandain, itu tetap aja bisa terkena pasal pencemaran nama baik, karena memang akan merugikan ya. Kalau dulu ada suka pernah dengar ya, ada namanya bakso tikus gitu kan, padahal belum tentu juga, akhirnya kan nggak laku misalkan jadi gitu kan, terus berimbas juga ke tukang-tukang bakso yang lain kan. Yang bahaya kan kayak gitu, yang lanjut nggak pada Pak Yadi suaranya, oke. Masyarakat perlu tahu bahwa masalah hukum itu nggak boleh dibercandain, nggak boleh dibuat bercanda. Dia sengaja mau menghina tapi kemudian biar nggak terkena hukumnya bilang kan cuma saya buat bercanda, ya nggak bisa gitu, nggak bisa juga gitu, seperti itu. Nah, makanya harus berhati-hati ketika bercandaan gitu kan. Bercandaan apakah ini ada unsur penghinaan apa enggak, ada unsur pencemaran nama baik apa enggak, si yang dikatain ini merasa terhina apa enggak, nanti akan merasa malu apa enggak, merasa dirugikan apa enggak, itu juga harus sama-sama kita pikirkan. Jadi anak-anak milenial misalnya ya, mungkin bukan hanya milenial ya, maaf nih, mungkin bukan hanya milenial aja ya pokoknya secara umum lah semuanya kan. Kayak gitu kan, bikin bercandaan, yang sangat bercanda kan, kamu itu gendut banget. Kan bisa tersinggung kan, yang tadi dikatain, padahal benar, kalau aku kan suka bercanda. Nah, nggak bisa juga, nggak boleh kayak gitu juga. Mungkin kayak gitu sih contohnya. Jadi masyarakat harus tahu lah ya, bahwa hukum nggak boleh dibuat bercanda, karena bisa jadi itu masuk pangsal yang penghinaan atau pencemaran yang bisa dituntut. Kalau yang
korbannya ini ya, korban misalnya yang seperti itu, dia merasa terhina, dirugikan, apa namanya, jadi reputasinya jadi jelek kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Mungkin itu Lisa. Lisa mungkin bisa menambahkan atau Bang Cek. Iya. Atau yang saya sampaikan mungkin perlu dikoreksi kan tadi. Iya, jadi memang hidup itu nggak sebercanda itu ya. Jadi artinya ketika di media sosial kita diberikan keleluasaan untuk mengomentari sesuatu dan ada ketersinggungan, tiba-tiba kita mengklaim itu cuma bercanda, lebay banget sih lo gitu. Akhirnya betul. Yang didiskriminasi, didiskreditkan adalah justru si korban itu ya. Akhirnya kok jadi dia yang dijadikan bulan-bulanan itu kan. Nah itu si korban itu sebenarnya ketika dia merasa tersinggung bisa aja ya lapor ke polisi kan, deliknya delik aduan kan. Betul bisa. Tapi ya memang daripada lapor ke polisi diselesaikan secara kekeluargaan ya, perdata tadi ya, tidak apa-apa langsung dikriminalisasi ya Pak. Ya bisa juga. Tapi emang itu harus berhati-hati sih, kan itu kan belum tentu juga mau diselesaikan setelah keluarga misalnya gitu kan. Iya. Jadi betul. Dan jangan lupa kalau memang nanti pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke ranah hukum gitu, bukti yang tadi dianggap mencemarkan nama baik di capture ya, karena kalau nggak ada bukti bagaimana bisa melaporkan? Seperti itu ya Pak ya? Ya betul. Baik. Harus ada buktinya. Buktinya ya, baik. Nah ini bisa nggak nih Pak Yadi atau Pak Jack memberikan contoh kasus konkret ya, di mana kebebasan berpendapat itu bertentangan dengan hak atas perlindungan nama baik, dan ketika ada kasus tersebut bagaimana cara menyelesaikannya secara hukum? Ya baik. Contoh silakan. Contoh kasus kebebasan berpendapat ya tentang hak atas perlindungan nama baik. Ya, ditemukan di berbagai negara yang ada di kita, termasuk negara lain juga ada juga terkait pencemaran nama baik ini. Satu kasus di Indonesia pencemaran nama baik melalui media sosial, misalkan seorang individu di Indonesia membuat postingan di media sosial yang menuduh seorang pejabat publik terlibat dalam kasus korupsi tanpa bukti yang cukup. Postingan ini mendapat perhatian luas dan menyebabkan kerugian bagi reputasi pejabat tersebut. Tentunya kebebasan pendapat versus perlindungan nama baik. Dalam hal ini, individu tersebut menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk menyampaikan kritik atau opini, tetapi tuduhannya tidak berdasar sehingga melanggar hak pejabat untuk melindungi reputasinya. Penjelasan hukumnya di kita punya negara, ya Indonesia mengatur tentang pencemaran nama baik di dunia maya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebar informasi yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang dapat dikenakan sanksi hukum. Namun hukum di Indonesia juga mengakomodasi hak kebebasan berpendapat, sehingga seringkali kasus ini melibatkan penilaian apakah penyebaran informasi tersebut dilakukan dengan etikat baik atau kritik yang sah atau dengan niat yang buruk. Jadi tergantung daripada nanti hasil penyelidikan dari kepolisian. Kalau di luar negeri juga banyak juga kasus-kasusnya, seperti sebuah iklan di surat kabar mengkritik tindakan polisi di Alabama dan menyebutkan tindakan yang salah dalam penegakan hukum. Seorang pejabat publik menggugat surat kabar tersebut karena dianggap mencemarkan nama baik. Bagaimana hukum menyelesaikan benturan ini? Pendekatan hukum di Indonesia pastinya dilakukan melalui Undang-Undang ITE, di mana pelanggaran terkait pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata. Korban dapat mengajukan gugatan pencemaran nama baik di pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi.
Di sisi lain, hak kebebasan berpendapat tetap dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga penyelesaian harus dilakukan dengan menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi individu. Kemudian, pendekatan hukum internasional, negara-negara memiliki kerangka hukum yang berbeda-beda. Misalnya di Eropa mengutamakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu. Seperti di Amerika sendiri, prinsip aktual melisnya memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap kebebasan berpendapat. Jadi kebebasan berpendapat dan hak atas perlindungan nama baik seringkali saling bertentangan. Hukum berusaha untuk menyelesaikan benturan ini dengan memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak digunakan untuk merugikan kehormatan individu secara tidak sah. Namun juga melindungi ruang untuk kritik dan opini yang konstruktif. Penyelesaian dalam setiap kasus bergantung pada konteks dan prinsip hukum yang berlaku di masing-masing negara. Itu saja Kakak Lisa. Baik, terima kasih Pak Jack. Sangat luas dan jelas ya, sandingkan juga dengan kondisi hukum yang ada di luar Indonesia atau di negara lain. Nah, mungkin Pak Yadi ini mau menambahkan contoh konkret yang ada di Indonesia lainnya. Bagaimana Pak Yadi? Silakan Pak Yadi. Ya, boleh. Halo Lisa. Ya, silakan langsung Pak Yadi. Ya, jadi saya menambahkan apa yang sudah disampaikan Bang Jack, itu betul. Kebebasan berpendapat yang mengakibatkan apa ya tadi Lisa? Mengakibatkan kebebasan pendapat yang mengakibatkan pencemaran ya, katakanlah seperti itu ya. Iya, betul. Nah, jadi kasus konkretnya itu di mana kebebasan berpendapat itu bertentangan dengan hak perlindungan nama baik. Ya, betul. Artinya kita melihat kasus-kasus yang di Indonesia yang akhirnya divonis bersalah ya, yang tidak divonis bebas. Artinya ketika yang divonis bebas ini dia bisa masuk memang nggak bersalah ya. Nah, pertama yang pernah divonis bersalah nih itu kasusnya Jering ya, pernah dengar ya? Jering. Iya, pernah. Nah, dia itu berpendapat, tapi itu penuhnya penghinaan. Kalau nggak salah waktu itu menghina ID, bahwa ID dikatakan adalah kacung WHO ya. Nah, akhirnya si Jering ini divonis bersalah, didenda 10 juta dan kalau salah hukumannya adalah 1 tahun 2 bulan. Nah, kasus yang kedua adalah kasusnya Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani dia waktu itu juga dia menghina ya, kasus penghinaan. Dia akhirnya divonis 1 tahun. Nah, dia berpendapat Ahmad Dhani tapi masuk ke penghinaan. Yang ketiga ya contohnya ya orang guru ya. Suaranya Pak? Halo, suaranya ya, oke, aman. Ya, pernah dengar ya Pak Nuril itu kalau nggak salah guru ya. Dia kasusnya yang merekam percakapan telepon kepala sekolah ya, kemudian dia menyebarkan, kalau nggak salah gitu kan, kemudian menyebarkan ya akhirnya dia tetap divonis 6 bulan ya, meskipun akhirnya mendapatkan amnesti, tapi kan sudah sempat divonis. Mungkin itu contoh-contohnya Lisa. Jadi kebebasan pendapat yang akhirnya melanggar aturan lah, kira-kira seperti itu. Jadi kasusnya Jering penghinaan terhadap ID, kasusnya Ahmad Dhani juga penghinaan, kemudian Baik Nuril seorang guru yang merekam telepon seorang lain kemudian tersebar seperti itu. Mungkin itu contoh-contohnya. Baik, terima kasih Pak Yadi. Jawaban antara yang diberikan Pak Yadi dan Pak Jack itu saling melengkapi. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan dulu ini. Karena pertanyaan dari Kak Leni sepertinya juga pertanyaan yang cukup progresif ya. Halo Kak, mau nanya dong, apa saja yang termasuk dalam lingkup perlindungan privasi di cyberspace? Nah, jadi begini Pak Yadi dan Pak Jack, bahwa memang perlindungan cyberspace ini kan merupakan
isu yang sering dilontarkan ya. Jadi ini semakin penting karena terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tadi. Nah, seperti itu. Jadi kan perlindungan di cyberspace ini pastinya berkaitan dengan data pribadi dan kerahasiaan komunikasi individu. Mungkin gimana? Bisakah Pak Yadi untuk menjelaskannya secara komprehensif? Boleh. Saya nanti boleh Bang Cek nambahin ya. Ini pertanyaan yang sulit ya, karena saya pikir ini pertanyaan ini mungkin nggak masuk pembahasan kita ya barangkali. Tapi nggak apa-apa lah. Masuk nggak? Karena kan ada undang-undang perlindungan data pribadi ya. Artinya yang ditanyakan saudara Leni ini kan apa perlindungan privasi di cyberspace. Iya, ya kalau saya sih tentu kita harus ya semua orang ketika ada di dunia cyberspace ada perlindungan data pribadi, harus seperti itu. Ada perlindungan data pribadi, ada keamanan komunikasi elektronik. Misalkan ini keamanan elektronik kita contohnya beremail ya jangan sampai bocor gitu kan. Jangan sampai bocor. Itu juga masuk ruang lingkup. Kemudian keamanan data platform online apa ya? Mungkin jangan sampai passwordnya jebol misalkan gitu kan, ya Facebook kita, IG kita, seperti itu kan salah satu keamanan data juga gitu. Terus kemudian kemudian inilah ada pengawasan lah, istilahnya pengawasan dan keamanan digital. Mungkin itu sih Lisa beberapa ruang lingkup barangkali terkait cyberspace untuk privasi data kita, terus kita juga keamanan di platform kita, jangan password, jangan kesebar, keamanan komunikasi elektronik kan, komunikasi elektronik misalnya nih yang melalui DM lah contohnya ya, inbox, DM, email itu jangan sampai ada orang lain atau kesebar seperti itu, kecuali memang diposting di umum, beda lagi kan ya, tapi ketika udah masuk inbox kemudian email gitu, DM itu menjadi data privasi tentunya terkait cyberspace ini. Barangkali itu sih jawaban saya. Betul. Jadi kita memang harus melindungi data pribadi ini ya, apalagi yang merujuk kepada informasi tentang individu kita sendiri ya, individu tertentu ya. Karena kalau misalnya data ini bocor, kemudian disalahgunakan sama pihak-pihak yang nggak berwenang, terus dilacak, dikumpulin informasi tanpa izin, disebar, aibnya kesebar kemana-mana gitu ya. Jadinya terjadilah pencemaran nama baik seperti itu ya. Jadi memang kurang lebihnya seperti itu. Ada tambahan nih dari Pak Rojak nih? Ya, sama seperti Mas Yadi, keamanan data ya, keamanan data pribadi, terus hati-hati gitu ya dalam penggunaan media sosial kita. Kemudian tentunya kesadaran pengguna juga, kesadaran diri kita juga ya untuk keamanan teknologi kita juga. Kemudian ya tadi betul perlindungan privasi juga ya, kita selalu data pribadi media sosial kita jangan sampai orang lain tahu. Itu aja sih. Baik. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang terkait dengan pencemaran nama baik ya, dengan dalih kebebasan berpendapat gitu kan. Nah, perlu dong yang namanya pendidikan atau pemahaman hukum secara baik. Oke, tidak mendalam, tapi setidaknya memiliki pemahaman hukum yang memadai seperti itu ya. Jadi sebenarnya bagaimana nih pendidikan hukum dapat membantu masyarakat memahami batasan antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik di era digital. Tentunya ini terkait banget dengan tugas dan fungsi penyuluh hukum ya, Pak Yadi. Iya betul. Silakan. Ya boleh Lisa. Jadi memang ini tugas berat ya bagi penyuluh hukum atau bagi pemerintah ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, di mana undang-undang yang dipakai sekarang kan adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
masyarakat tuh secara umum paling tidak ada di pasal-pasal yang bentuknya pencemaran baik di pasal 27 ya, 27 terus 28 itu harus tahu karena itu sangat terkait dengan bentuk pencemaran nama baik yang ini akan berefek ke orang lain seperti itu. Nah, ini ya tugas penyuluh hukum, tugas pemerintah untuk memberikan pemahaman itu. Nah, ini kan masyarakat masih banyak yang belum tahu. Nah, makanya ini sebenarnya penting ya. Terus yang kemudian adalah mengetahui dampaknya, dampak. Ketika ini untuk apa nih? Pendidikan adalah agar mengetahui dampaknya. Kenapa harus tahu itu, harus mengetahui dampaknya, karena dampaknya sangat luas ya. Kalau di dunia digital, macam-macam seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya, banyak sekali dampaknya, mau individu, mau sosial, ekonomi, terus kemudian bagi perusahaan dan lain sebagainya. Ini sangat berdampak, makanya pendidikan sangat penting. Terus selanjutnya harus ada bentuk-bentuk pelatihan ya, pelatihan ya. Ini ada juga bentuk-bentuk pendidikan. Selanjutnya adalah tentunya ada penegakan hukum ya, ada penegakan hukum yang imbang. Nah, kemudian banyaklah dilakukan kampanye-kampanye gitu kan, forum-forum diskusi yang membahas tentang undang-undang ITE ini agar masyarakat tahu tidak sampai tersandung hukum lah seperti itu. Jadi yang tidak awalnya nggak tahu sebenarnya nggak tahu, tapi tetap aja kan di dunia hukum nggak ada istilah dianggap semua orang dianggap tahu hukum. Makanya hal pendidikan sangat penting agar tidak ada alasan bahwa tidak tahu hukum. Nah, ini sosialisasi juga kan sangat penting untuk undang-undang ini, karena memang masih sangat kurang lah kalau menurut saya sih untuk sosialisasi baik di sekolah ataupun di masyarakat agar tidak tersandung masalah bentuk-bentuk pencemaran nama baik, bentuk-bentuk penghinaan seperti itu dan lain sebagainya yang bisa merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Mungkin itu,Ista. Ya, baik. Jadi betul kata pepatah ya, al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya ya. Jadi ketika ilmu cahaya menerangi gitu kan. Luar biasa. Spesifiknya kepada ilmu mengenai hukum tentang pencemaran nama baik dan juga memahami batasan dari kebebasan berpendapat tadi. Ya, ada tambahan nih dari Pak Jack? Cukup ya. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Tapi nanti juga saya minta closing statement, nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Apa rekomendasi dari narasumber untuk individu dan organisasi dalam melindungi diri dari potensi pencemaran nama baik di media sosial tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat? Kadang-kadang kan gini nih maksudnya. Maksud pertanyaan ini adalah netizen gitu kan, misalnya ada lembaga melakukan kesalahan misalnya, netizen tuh semena-mena tuh berkomentar seenaknya tanpa mengetahui pangkal masalahnya, akhirnya lembaga tersebut tercemar nama baiknya dan itu akan berdampak ya kepada orang-orang yang di dalam lembaga tersebut, instansi tersebut, bahkan kadang-kadang bisa melukai atau mempengaruhi jabatan orang-orang yang berada di situ gitu kan. Bahaya. Nah, bagaimana pendapat Bapak Jack atau Pak Yani, silakan. Ya, baik, saya akan jawab Mbak Lisa. Ini sebetulnya nyambung tadi yang pertanyaannya Mbak Leni tadi ini ya, kalau nggak salah yang di pertanyaan tadi. Untuk melindungi diri dari potensi pencemaran nama baik di media sosial. Pertama, menerapkan kebijakan penggunaan media sosial. Pedoman etika, ini penting banget. Individu dan organisasi sebaiknya memiliki pedoman etika yang jelas tentang bagaimana menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Pedoman ini mencakup bagaimana berinteraksi dengan audiens, cara menanggapi kritik, dan perlindungan terhadap data pribadi. Kemudian kebijakan privasi, pastikan untuk mengelola pengaturan privasi di media sosial agar hanya informasi yang relevan
dan tidak sensitif yang dapat diakses publik. Ini penting banget nih kebijakan privasi. Kemudian tadi Mas Jadi juga sudah singgung pendidikan dan pelatihan hukum ya. Pengetahuan hukum individu dan organisasi perlu memahami undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang ITE di Indonesia serta peraturan terkait kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik. Pelatihan terkait pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya dapat membantu mengurangi resiko menyebarkan informasi yang salah atau merugikan. Kemudian penyuluhan tentang hak, edukasi tentang hak-hak hukum yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari pencemaran nama baik dapat membantu individu dan organisasi mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian verifikasi dan validasi informasi, fakta versus opini. Pastikan untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menggunakan atau membagikannya. Ini jangan sembarangan asal share aja di media sosial. Ini membantu menghindari penyebaran hoax atau informasi yang dapat merugikan pihak lain. Jadi bisa barangkali ada kegiatan publik yang itu menyangkut karena ada penghinaan ya tersebarlah di media sosial. Kemudian sumber terpercaya, gunakan hanya sumber informasi terpercaya dan lakukan cek cross untuk memastikan akurasi datanya. Kemudian tanggapan terkait bijak terhadap kritik, respon yang maksudnya jika menghadapi komentar negatif atau kritik di media sosial, tanggapi dengan cara yang profesional dan sopan. Karena kan ya mereka lebih cerdas tangannya ketimbang akalnya. Itu harus kita pahami juga, harus kita balik. Ya. Tangannya sekarang tuh harus lebih cerdas daripada akal. Karena sekarang kan main tekan-tekan saja di media sosial yang itu berdampak kepada orang lain. Ya hindari balasan yang emosional atau menyerang yang justru dapat memperburuk situasi. Karena itu menjadi bukti nanti di screenshotnya bahwa ada penghinaan akan menjadi bukti nanti di penyelidikan. Penggunaan hak jawab jika ada klaim yang tidak benar atau merugikan, gunakan hak jawab untuk memberikan klarifikasi dengan cara yang tidak melanggar kebebasan berpendapat. Kemudian monitoring dan pemantauan reputasi, gunakan alat pemantau media sosial untuk melacak sebutan nama, merek, atau topik tertentu yang terdapat dengan individu atau organisasi. Ini membantu mendeteksi potensi masalah lebih awal. Kemudian tanggapan cepat dengan pemantauan yang rutin, tanggapan terhadap isu yang muncul di media sosial dapat dilakukan dengan cepat untuk mengurangi dampak buruk. Kemudian perlindungan data pribadi, pengamanan akun, tadi disebutkan sama Mas Jadi, gunakan langkah-langkah keamanan seperti autentikasi 2 faktor untuk melindungi akun media sosial dari akses yang tidak sah. Kemudian hati-hati dalam berbagi informasi pribadi, hindari berbagai informasi pribadi yang dapat digunakan untuk merugikan individu seperti alat rumah, nomor telepon, dan informasi sensitif lainnya. Karena makin canggih teknologi, makin canggih kejahatannya juga. Nah, hati-hati untuk data pribadi kita. Kemudian memahami perbedaan antara kritik dan pencemaran nama baik, batasan kebebasan berpendapat, pahami bahwa kebebasan berpendapat memiliki batasan, terutama ketika menyangkut penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang tanpa dasar yang cukup. Pencemaran nama baik, jika menerima informasi yang merugikan, evaluasi apakah itu merupakan bentuk pencemaran nama baik atau kritik yang sah. Jika diperlukan, konsultasikan dengan pengacara atau mengambil tindakan hukum yang sesuai. Artinya kita harus konsultasi juga dengan pengacara-pengacara atau orang-orang ahli hukum apakah ini masuk pencemaran nama baik atau tidak. Kemudian perlindungan hukum, langkah hukum jika menghadapi pencemaran nama baik yang merugikan secara signifikan, individu atau organisasi dapat mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum seperti mengajukan gugatan pencemaran nama baik
namun penting untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak melanggar kebebasan berpendapat. Mediasi dan penyelesaian sengketa sebelum mengambil langkah hukum, pertimbangkan untuk melakukan mediasi atau penyelesaian sengketa secara damai untuk menghindari eskalasi masalah. Kemudian itu merupakan langkah-langkah individu, organisasi yang dapat melindungi diri mereka dari potensi pencemaran nama baik di media sosial tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Itu aja Kakak Disa, terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak. Itu lengkap banget ya, bahwa banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan hal tersebut ya, untuk melindungi diri dari pencemaran nama baik di media sosial. Ada tambahan nih sepertinya dari Pak Yani, silakan Pak. Boleh ya Bang Cek sedikit ya. Tambahin Mas. Jadi intinya ini kan pertanyaan bahwa kira-kira lah bagaimana cara melindungi diri agar terhindar dari pencemaran nama baik ya. Baik kita ketika bermedia sosial sih, bayang saya kan seperti itu. Jadi saya kira memang kita harus paham ketika bermedia sosial itu, etika bermedia sosial itu seperti apa. Misalnya seperti itu. Etika bermedia sosial itu seperti apa? Satu, misalnya ya, ketika akan memposting, ya ini mungkin pengetahuannya. Ketika memposting, apakah postingan kita itu bermanfaat atau tidak? Gitu. Ketika tidak bermanfaat ya sudah nggak usah kan, daripada nanti akan jadi merugikan orang lain, menyinggung orang misalnya gitu kan. Terus apalagi kemudian ketika forward itu harus melihat melihat ini sumber data, sumber informasi tersebut, apakah ini dari media yang terpercaya atau hanya forwardan postingan orang biasa yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau yang tidak ada dari media yang bertanggung jawab, jangan diposting ulang atau jangan diteruskan. Nah, ini kan karena berbahaya sekali ketika meneruskan itu bukan dari media yang terpercaya, bisa jadi ada unsur hoaxnya, kemudian macam-macam lah ya, penghinaan. Karena meneruskan berita juga yang awalnya penghinaan, sama, kita juga bisa kena juga. Nah, terus kira-kira sih seperti itu ya, artinya yang kita bermedia sosial ini harus pertama yang akan kita posting bermanfaat atau tidak ya, kalau tidak ya nggak usah lah. Terus kemudian ketika men-forward punya orang harus dilihat dulu ini dari mana nih sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya ya tidak usah, karena itu berbahaya. Barangkali itu sih tipnya. Nah, ya. Baik, terima kasih Pak Yadi. Nah ini nih terkait dengan tadi, ini kan gimana ya, ada kasus nih yang lagi viral tentang ST, penjual ST. Ya ini saya hanya ingin melakukan perbandingan saja. Jadi ketika ada seorang penjual atau ada seorang yang dihina dalam konteks penghinaan ya, taruhlah dia dikatakan goblok gitu kan, di depan banyak orang gitu. Ini dalam konteks pergeseran nilai tadi ya kan. Nah, gobloknya itu ketika diklaim itu dianggap sebagai bercanda gitu kan, gurauan gitu. Tapi sedangkan persepsi pihak lainnya itu adalah penghinaan. Kemudian ada yang merekam video tersebut, penghinaan tersebut, di-share-lah ke media sosial gitu. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku menyebarluaskan video tersebut masuk ke dalam pencemaran nama baik atau tidak? Ini sebagai simpulan saja gitu. Artinya bagaimana itu bisa dikatakan pencemaran nama baik, bagaimana itu tidak disimpulkan atau tidak dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, seperti itu. Siapa? Saya Mas Adi. Dua-duanya boleh, silakan saya dulu. Oh, saya dulu kali ya. Boleh. Oke. Memang ini ini pendapat saya Mbak ya, bukan pendapat hukum saya gitu ya, jangan diinterpretasikan yang lain ya. Yang ngerinya jadi buat pendapat hukum buat
Dasar. orang lain. Oh, main opini narasumber kan kita tidak sebut Pandangan kasus aja, siapa ya. pandangan saja. Karena ini kasus yang viral ini dia itu dilakukan di wilayah publik, artinya itu si penyebar video yang pertama dia eh, dia tidak termasuk dalam kategori apa pencemaran nama baik. Ya, karena kan ini diketahui umum dan itu si si yang inisial GM-nya enggak di ranah umum gitu, artinya diketahui umum gitu. Jadi bukan pada pencemaran nama baik di media sosialnya, karena itu memang di wilayah umum ya. Tapi dia masuk ke ranah penghinaan ke individu, karena itu kan video itu kan pasti ada IO-nya ya. Dia pasti sudah izin sama IO-nya untuk menyebarkan, dan apalagi itu di wilayah umum, kecuali dia di wilayah tertutup. Seperti ada seminar gitu atau kajian di masjid, terusnya atau mungkin 4 mata. Nah, itu dipublikasi. Nah, kalau itu mungkin bisa menjadi pencemaran nama baik. Atau yang penyebar yang keduanya, Mbak. Yang penyebar keduanya itu ada narasi yang tidak baik, narasinya yang tidak baik, maka yang kedua itu yang kena. Kalau yang pertama tadi dia kan itu utuh bahwa itu emang di ranah publik, dia nggak menutup-nutupin itu kejadian itu. Si penyebar ini tidak termasuk pada pencemaran nama baik, tapi dari sisi hukum si pelakunya kena pada pasal penghinaan atau gimana. Tapi kan itu alhamdulillahnya sudah ada mediasi, dan itu tadi sudah saya terangkan bahwa penjelasan hukumnya nggak mesti ya pidana gitu ya, karena pasti ada ada tingkatan-tingkatan ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan mediasi, klarifikasi. Mudah-mudahan ini menjadi buat pelajaran buat kita semua sebagai public figure, bahwa kalau sudah masuk ranah publik dan itu disebarkan, nah itu udah yang pertama ini saya rasa dia tidak kena pencemaran nama baik penyebarannya ya. Tapi kalau yang penyebaran yang kedua kemudian dinarasiin, oh si A misalkan apa ya, GBLK tadi gitu, dinarasiin lagi, maka yang kedua ini yang bisa potensi gitu. Kalau tadi kan gitu. Terima kasih Pak. Ya, sudah bisa ditangkap. Jadi itu karena di tempat umum dan disebarkan, maka tidak digolongkan sebagai pencemaran nama baik ya, apalagi tidak dipermasalahkan gitu ya. Tapi ketika diinterpretasikan berbeda dengan pihak lainnya lagi, sehingga menimbulkan hal-hal yang memang merugikan, itu baru bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik seperti itu ya. Ya, Pak Yadi, silakan ditambahkan Pak Yadi. Ada yang mau ditambahkan nih sepertinya? Sebenarnya cukup ya. Saya sepakat dengan pendapat Bang Jack ya. Cukup. Cukup ya. Baiklah lovely people, tadi obrolan berkualitas kita dengan kedua narasumber, dan pertanyaan dari Kak Leni juga sudah dijawab ya. Sebelum kita tutup, karena kita harus apa nih? Jadi setiap hari Jumat sore kita wajib apel sore. Tapi sebelum kita tutup, kita minta closing statement dulu nih dari kedua narasumber. Dimulai dari Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Ya, terima kasih Lisa. Jadi mungkin sedikit kesimpulan dari saya terkait kebebasan berpendapat dengan pencemaran. Artinya kita sebenarnya bebas berekspresi, yang penting tidak melanggar. Nah, tadi tidak melanggar hal-hal ya, ada penghinaan, pencemaran, yang merugikan orang lain. Terus yang kedua dari saya itu ya ketika memposting itu kira-kira bermanfaat atau tidak. Kalau tidak ya jangan diposting. Barangkali itu sih closing statementnya dari saya. Terima kasih. Baik.
Silakan Pak Jack. Saya singkat padat, bijak bermedia sosial. Oke. Ya. Bijak bermedia sosial. Yang satu, cek dulu manfaatnya, dan yang satu lagi bijak bermedia sosial. Baiklah, lovely people, cukup sekian dari kami bertiga. Sampai jumpa di diskusi hukum selanjutnya, tentu saja dengan tema yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena komen kamu akan dijawab oleh para narasumber. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih kedua narasumber atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum. Salam.